Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan nutrisi pada pasien HIV/AIDS. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya M. Nur Fuadi dan teman saya Khairunisa, Yunita Rahmayanti, Aneng Sri Wahyuni, dan Edita Teresia. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan penyakit HIV/AIDS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu penyakit HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan kekhawatiran di berbagai belahan dunia yang dapat mengancam kehidupan. Human Immunodeficiency Virus atau yang dikenal dengan HIV adalah jenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, jika infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. Nah, AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan yang disebabkan oleh infeksi HIV. Nah, jika kekebalan tubuh sudah menurun, maka tubuh pasien ODA akan gampang terkena penyakit. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat yang memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Kebutuhan gizi pada orang dengan HIV/AIDS. Kebutuhan gizi pada orang dengan HIV/AIDS berbeda-beda sesuai dengan kondisi individu dan perkembangan penyakitnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dapat didapatkan dari makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh orang dengan HIV/AIDS. Di sisi lain, orang dengan HIV/AIDS sangat membutuhkan beberapa unsur vitamin dan mineral dalam jumlah yang lebih banyak. Vitamin dan mineral tersebut berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan perkembangan HIV/AIDS dalam tubuh. Sejak seseorang terinfeksi HIV/AIDS, terjadi gangguan sistem kekebalan tubuh sampai ke tingkat yang lebih parah, hingga terjadi pula penurunan status gizi. Salah satu faktor yang berperan dalam penurunan sistem imun adalah defisiensi zat gizi, baik makro maupun gizi mikro. Memburuknya status gizi bisa disebabkan oleh kurangnya asupan makanan, gangguan absorpsi, dan metabolisme zat gizi. Di sini dijelaskan orang yang terinfeksi HIV/AIDS akan mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, orang yang terinfeksi HIV akan kehilangan nafsu makan dan susah makan, sehingga asupan makanan kurang dan tidak sesuai dengan syarat menu. Jadi, hilangnya nafsu makan dapat disebabkan karena adanya infeksi pada mulut dan demam atau efek dari obat-obat yang diberikan. Yang kedua, daya serap tubuh kurang baik terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Orang dengan HIV positif biasanya mengalami diare. Akibat HIV juga bisa timbul kerusakan sel-sel di dalam usus sehingga daya serap terhadap karbohidrat dan lemak berkurang. Yang ketiga, dengan daya serap nutrisi yang tidak baik sehingga tidak mampu mencerna makanan dengan sempurna. Jadi tubuh tidak dapat mendayagunakan sari-sari makanan dengan baik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang keempat, demam dan peradangan yang menyertai infeksi HIV menyebabkan hilangnya nafsu makan dan berat badan berkurang. Dan yang kelima, jaringan otot menjadi lemah sehingga mengakibatkan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Intervensi gizi secara khusus bertujuan untuk mencapai berat badan normal, mengatasi gejala diare, intoleransi laktosa, mual, dan muntah,
sehingga juga bisa menghambat progresivitas HIV menjadi AIDS serta mencapai kualitas hidup yang optimal pada orang dengan HIV/AIDS untuk tetap produktif. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan gizi ODA. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi pada usia dewasa menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Ini dikarenakan menurunnya metabolisme basal dan berkurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, kebutuhan karbohidrat. Konsumsi karbohidrat dianjurkan 50-60% dari total kebutuhan energi, terutama dalam bentuk karbohidrat kompleks. Yang ketiga, kebutuhan protein. Konsumsi protein dianjurkan 15-30% atau dari kebutuhan total energi. Kebutuhan konsumsi protein pada kelompok usia dewasa dianjurkan untuk menggantikan protein yang hilang akibat rutinitas sehari-hari. Yang keempat, kebutuhan lemak. Konsumsi lemak dianjurkan 25% dari total kebutuhan energi. Konsumsi lemak pada usia dewasa dianjurkan mengkonsumsi daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu tanpa lemak. Nah, yang kelima, kebutuhan mineral. Kebutuhan mineral yang perlu diperhatikan yaitu garam, natrium, besi, dan kalsium. Garam natrium terdapat pada garam dapur, NaCl, dan monosodium glutamat, MSG. Konsumsi garam natrium dibatasi hingga 6 gram per hari atau 2400 mg per hari. 6. Kebutuhan vitamin. Angka kebutuhan vitamin pada kelompok usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan pesanan gizi seimbang (PGS). Angka kecukupan gizi atau DRA merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat 97,5% menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik, genetik, dan keadaan fisiologis. Nah, syarat diet pada pasien HIV atau AIDS. 13 syarat diet menurut Nino dan Nursalam yang bertujuan untuk mengatur pemenuhan nutrisi. Nah, syarat diet pada pasien HIV AIDS yang pertama, 1. Kebutuhan gizi ditambah 10-25% lebih banyak dari kebutuhan minimum yang disarankan. 2. Makanan diberikan dalam porsi kecil tapi teratur. 3. Makanan disesuaikan dengan penyakit infeksi yang menyertai. 4. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran dalam bentuk jus. 5. Mengkonsumsi susu tapi atau susu kedelai setiap hari, disarankan susu rendah lemak dan rendah dipasteurisasi. 6. Menghindari makanan yang diawetkan dan makanan yang beragi. 7. Makanan harus bersih dari zat kimia dan pestisida. 8. Untuk pasien dengan terapi ARV, pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal minum obat. Baik, selanjutnya yang ke-9, hindari makanan yang dapat merangsang penciuman untuk mencegah timbulnya mual. Kemudian yang ke-10, jika terdapat gangguan pencernaan, hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan makanan lunak atau cair. Karena makanan yang tinggi serat itu dapat memperberat kerja otot-otot pada dinding lambung, yang akibatnya dapat memperparah terjadinya gangguan pencernaan seperti diare. Kemudian yang makanan lunak atau cair, karena makanan lunak atau cair itu dapat menyebabkan tinjanya menjadi encer. Kemudian yang ke-11, jika mengalami diare, konsumsi makanan yang rendah laktosa dan lemak. Nah, laktosa ini biasanya gula yang ditemukan pada produk susu. Kenapa harus mengkonsumsi makanan rendah laktosa dan lemak? Karena ketika diare, mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan laktosa, itu makanan tersebut itu sulit dicerna. Jadi dapat memperparah diare karena mengganggu pencernaan. Kemudian yang ke-12,
Berikan diet sesuai dengan infeksi yang menyertai, misalnya TB, diare, sarkoma, kandidiasis oral. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, hindari merokok, konsumsi alkohol dan kafein. Karena merokok, mengkonsumsi alkohol dan kafein itu juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Jadi pencernaannya terganggu. Jadi dapat memperparah terjadinya diare. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian status gizi ODA, orang dengan HIV/AIDS. Pemeriksaan langsung yang pertama ada antropometri, yang dimana pemeriksaan antropometri ini dilakukan dengan cara mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, tebal lemak, yang dimana bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu biokimia, yang dimana pemeriksaan laboratorium yang dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan gizi spesifik tubuh dari darah, urin, tinja, dan otot yang diuji secara laboratoris untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, dan glukosa. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, klinis. Pemeriksaan klinis ini dilakukan pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral, yang dimana tujuannya untuk mengetahui status kekurangan gizi dengan melihat tanda-tanda khusus. Selanjutnya, penelitian status gizi ODA atau orang dengan HIV/AIDS, pemeriksaan secara tidak langsung. Ada beberapa macam pemeriksaan secara tidak langsung. Yang pertama, survei konsumsi penilaian konsumsi makanan. Survei ini dilakukan dengan mewawancara kebiasaan makan dan perhitungan makanan sehari-hari. Jadi, survei ini itu penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis gizi yang dikonsumsi dan juga memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan gizi. Pemeriksaan secara tidak langsung yang kedua, statistik vital pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menganalisa data kesehatan seperti angka kematian, kesakitan, akibat hal-hal yang berhubungan dengan gizi. Ya, jadi untuk mengetahui status gizi masyarakat apakah baik atau tidak. Yang bertujuan untuk indikator tidak langsung status gizi masyarakat. Yang terakhir, faktor ekologi pengukuran. Pengukuran status gizi didasarkan atas ketersediaannya makan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologi ya, seperti iklim, tanah, irigasi. Jadi faktor ekologi itu pengukuran yang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi. Yang bertujuan untuk mengetahui penyebab malnutrisi masyarakat. Dalam ilmu gizi, status gizi tidak hanya diketahui dari mengukur berat badan dan tinggi badan ya, seperti antropometri sesuai umur secara sendiri-sendiri, tetapi juga dalam bentuk indikator yang merupakan kombinasi ketiganya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada pasien HIV/AIDS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.